Halo semuanya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kalian semua. Luar biasa. Ini podcast naik kelas ya? Oh iya emang sih. Ya podcast naik kelas, ketua kelasnya kayak gitu ya gimana ya. Kalau ketua kelas kayak Kang Soleh, sumpah saya yakin kalau dia ketua kelas di Papua udah dipukul dari awal. Ketua kelas itu harusnya yang bersahabat, bukan jurukin siswa-siswa gitu. Ini dia malah memusuhi siswa-siswa gitu ya. Tapi perkenalkan, saya Muhammad Al-Katiri, saya dari kota Fakfak, Papua Barat ya. Papua Barat ya, tolong geografi kalian dibenarkan ya. Karena saya itu Papua itu ada Papua Barat, ada Papua doang. Nah sekarang ada provinsi baru Papua Tengah, Papua Barat Daya, ada beberapa provinsi lagi tuh. Kemarin-kemarin cuma Papua dan Papua Barat. Saya Papua Barat ya. Saya nggak mau ngaku Papua karena nanti akan dituduh. Ya, dituduh macam-macam dah. Dituduh itu temannya gubernur, macam-macam dah. Iya kan? Iya, iya, iya. Itu urus gubernur. Anda ini nggak baca geografi apa gimana ya? Gubernur saya beda, gubernur Papua Barat, bukan gubernur yang itu ya. Yang ke Singapura itu bukan ya. Iya. Itu kan yang kalian inginkan, ha? Tapi teman-teman, ngomongin soal sekolah, saya tuh ingat dulu saya sekolah di Fakfak Papua Barat ya. Di Fakfak itu saya sekolah, saya merasa sekolah saya maju karena saya SMP, SD Yapis, Yayasan Pendidikan Islam swasta. SMP negeri 1. SMP paling nomor 1 dan kayaknya cuma 1 ya. Makanya namanya SMP. Enggak, ada beberapa lagi tapi yang di kota itu cuma 1. Sisanya itu SMP 2 di mana, di kecamatan mana, SMP 3 di kecamatan mana. Jadi ini SMA juga SMA negeri 1 gitu. Saya terutama ya merasa itu sekolah saya itu udah punya punya fasilitas yang sudah oke banget gitu. Tapi ketika sampai saya di Jawa, saya ketemu teman-teman anak stand up gitu ya, kayak Gilang Baskara. Anjir, Gilang Baskara itu sekolahnya elit. Dia udah mengenal segala macam teknologi dari SD. Dia bahkan bolos sekolah ke mall. Dia check in kamar, bolos sekolah check in hotel. Terus saya bayangkan dengan kehidupan saya dulu waktu sekolah. Saya sekolah ketika SD, saya itu tidak ada pelajaran bahasa Inggris dan tidak ada pelajaran komputer. Jadi makanya bahasa Inggris saya rusak. Saya tidak bisa sama sekali berbahasa Inggris gitu. Saya pernah ke Thailand, saya hilang jalan. Di Thailand hilang jalan. Karena nggak bisa berbahasa Inggris. Ketika naik SMP, alhamdulillah pelajaran bahasa Inggris ada. Pelajaran komputer juga ada. Masalahnya alat komputernya yang tidak ada. Jadi saya dari SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3 hanya belajar teori komputer. Itu sambil imajinasi itu saya. Sumpah, kalau kalian mau copy sesuatu, klik saja CTRL-C. Saya bayangkan aja CTRL-C ini sebelah mananya keyboard ya. Gitu. Saya bayangkan juga bahkan, apakah dia ada di mouse gitu. Ya kan, masa dia terpisah dari mouse, kita mau copy doang gitu. Saya membayangkan hal-hal itu. Masuk ke SMA, alhamdulillah ada lab komputer, lengkap. Bahasa Inggris juga ada, gurunya 3. Yang menjadi masalah, pelajarannya lanjut ke pelajaran SMA. Ini yang pelajaran SMP saja, saya masih imajinatif loh ini. Kenapa ini sudah lanjut? Ketika masuk ke lab, pertama kali saya masuk ke lab komputer, itu Pak Guru tiba-tiba lanjut ke internet. Sabar ya. Saya ingat, jadi semua hal-hal yang saya lakukan di dalam lab itu adalah mengimajinasi pelajaran di SMP. Menyalakan komputer itu tekan tombol power, gampang. Tombol power segala jenis barang elektronik semua kayaknya sama deh. Bulat, dia ada tanda power gitu. Tinggal nyalain, udah langsung nyala. Mematikannya. Itu jadi soal tuh. Sumpah. Dari awal masuk saya sama teman-teman sudah diskusi. Nanti matiin gimana? Pak Guru di depan masih internet. Kita masuk 0809894 kali. Kalian masuk kabelan kalian. Anjir, sabar dulu kabelan. Ini bagaimana nanti? Bentar ini bagaimana gitu loh. Ketika jam pelajaran selesai 2 jam.
Komputer masih menyala, Pak Guru lalu bilang, anak-anak semua bangku-bangku dirapin dan komputernya dimatikan. Pak Guru keluar. Ini perkelahian terjadi nih di sini. Sumpah, itu satu tanya, weh gimana? Kau masih punya catatan SMP? Masih. Klik kanan star, anjir. Star mana nih? Star mana star? Oh ada. Ternyata klik kanan star, ada muncul 3 opsi lagi. Shutdown, sleep, restart. Weh matiin apa? Sesuai bahasa Inggris, kalau sesuai bahasa Inggris sleep tidur sih. Tidur kan di dalam agama adalah sebagian dari mati kan. Jadi kayaknya sleep nih kayaknya nih. Ada yang bilang restart, biar dia istirahat gitu. Pertikaian macam-macam. Sampai kita satu kelas memutuskan matiin komputer adalah cabut kabel. Udah itu. Itu kita selesai jam pelajaran sampai kelas 3 gitu ya. Karena komputer rusak semua. Iya itu langsung cabut. Memang ada ya dapat ya, disadar itu. Makanya bahasa Inggris juga saya tidak dapat gitu di SD. Jadi ketika masuk SMP itu udah mulai telat. Udah mulai punya pelajaran-pelajaran favorit, bahasa Inggris tidak terlalu difavoritkan karena harus belajar lagi dari dasar gitu. Ketika saya kuliah, syarat kelulusan itu harus TOEFL 500. TOEFL 500, saya sudah tes TOEFL 8 kali. Pertama kali saya tes TOEFL, saya nilai 300. Saya bangga dengan teman-teman yang lain. Anak Papua kayaknya cuma saya sih. Yang TOEFL 300. Saya bangga di depan teman-teman saya yang orang Jawa Barat. Ada orang Tasik, ada orang Bogor. Terus tiba-tiba dia bilang, Mat, gini ya Mat. Maaf sebelum kamu tersinggung. Kamu gak isi semua itu jawaban tadi juga, TOEFL kau tetap 300. Saya baru tahu 300 itu 0 ya. Segoblok itu ternyata saya gitu. Iya supaya jadi ada shock culture lah ketika ketemu gitu. Dengan teman-teman yang sudah jago semuanya. Belum lagi kehidupan sosial di mana saya harus bahasa Inggris saya lagi pusing ya. Sampai di Jogja, saya kuliah di Jogja, saya harus adaptasi bahasa Jawa. Wah ini pusing ini. Bahasa Inggris TOEFL masih 300 nih. Bahasa Jawa dengan pepatah di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak. Ya, saya pijak kau juga. Ya gimana bahasa Jawa itu saya tuh agak susah kemampuan linguistik ya. Yang paling saya kesal adalah saya datang ke Jogja itu hari Rabu. Saya sudah punya kos di sana karena dibantu dicari oleh sepupu. Jadi saya datang itu udah lengkap lah. Udah tinggal masuk kos. Ketika hari Jumat ya saya mau sholat Jumat. Di sebuah masjid di dekat kos-kosan itu. Saya datang dengan harapan pengen ibadah. Pas masuk satu masjid lihat saya. Tenang Pak, saya Papua baik Pak, tidak rusuh ini Pak. Aman ini, tidak rusuh, orang Papua tidak selamanya atau tidak semuanya rusuh gitu. Saya pergi wudhu, ada bapak-bapak wudhu, lagi tangan kanan. Pas dia tangan kiri dia lihat saya, astagfirullah juga Pak. Saya kaget nih gara-gara Anda kaget loh. Akhirnya karena saya niatnya mau nongkrong biar berbaur dengan warga-warga sekitar. Biar banyak teman. Karena tujuan saya datang ke Jogja dulu selain kuliah adalah perbanyak teman, perbanyak informasi, perbanyak link. Itu kan tujuan kita kuliah dan merantau. Gitu. Tapi ini udah tidak diterima di awal ini. Akhirnya saya masuk, saya mulai sholat Jumat. Ketika khotib itu naik ke mimbar gitu. Saya sama orang tua aja di dalam masjid. Khotibnya naik, awalnya doang bahasa Arab, sisanya dia bahasa Jawa. Saya mau ibadah loh ini, disuruh harus kursus lagi dulu ya Allah. Mau dapat pahala doang harus kursus. Saya kan tidak tahu apa yang dia omongkan ya. Kita mboten beriki, neng ini apa gitu. Padahal kan khotbah atau berceramah di dalam sholat Jumat itu adalah sebagian dari sholat Jumat, 2 rakaat dari sholat Jumat gitu. Ya ini gimana saya mau dapat 2 rakaat, pahala 2 rakaat sholat Jumat kalau kayak begini gitu. Belum lagi pas sholat ini udah fokus, udahlah gak apa-apa nanti besok-besok saya cari masjid lain yang berbahasa Indonesia gitu. Biar saya mengerti. Pas sholat ada anak kecil, binatang anak kecil ini sumpah. Sumpah anak kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak
tolong dengan segala hormat jangan dibawa ke rumah ibadah apapun. Mau masjid, gereja, wihara, tidak usah bawa anak kecil gitu. Kecuali dia udah balik, udah mengerti. Kalau masih 4 tahun, masih 3 tahun, dia lucunya di rumah saja. Sampai di masjid tidak lucu lagi nih. Sumpah pengen ditabuk ini. Lagi sholat anak kecil ini ekstrim mainnya. Dia tarik kain orang-orang dari ujung sampai ujung. Jadi saya lagi sholat gitu. Allahu Akbar. Tiba-tiba saya dengar di ujung, "Woi!" Saya intip dong, konsentrasi buyar dong. Saya intip, astagfirullah, bapaknya kainnya udah jatuh. Itu kain gajah duduk, benar-benar duduk itu gajah. Sumpah. Saya, astagfirullah, deretan saya lagi. Saya itu di saf ke-3, baris ke-4. Saya itu orang ke-4 dari pintu gitu. Dia tarik 1, jatuh, udah jatuh. Dia tarik lagi 2, jatuh. Tarik yang berikutnya 3, jatuh. Habis itu saya dong. Saya udah ikhlas, udah. Tadi 2 rakaat di awal yang ceramah saya sudah serahkan sudah kepada Allah. Nanti Allah yang atur gitu. Ini 2 rakaat ini lagi saya ikhlas saja udah. Minggu depan saya betul-betul cari masjid lain nih. Tapi kok saya diam, saya sambil bicara dalam hati, ini orang kok tidak tarik-tarik kain saya gitu. Saya lihat anaknya lagi lihat saya gitu. Saya dalam hati, wah ini diskriminasi nih. Kok dia tidak tarik-tarik ya? Kok orang Jawa yang lain dia tarik kainnya? Saya yang orang Papua dia tidak mau tarik. Saya udah ikhlas kan, kenapa kok tidak tarik gitu? Anaknya cuma lihat gitu. Lihat, tarik, udah tarik. Kok tidak boleh bedakan manusia loh, tarik. Dia lagi lihat. Terus dia tidak tarik, dia lari ke yang pertama kali dia tarik kainnya. Di situ saya tahu itu bapaknya. Yang pertama kali dia tarik tadi. Ini kurang ajar gimana ini anak ya. Dia peluk itu kaki bapaknya sambil lihat saya gitu. Saya, kok tidak tarik kain saya? Oke, kau tunggu di luar ya, kau tunggu. Saya panggil anak kecil Papua yang lain baku pukul dengan kaos, kau tahu. Hah? Diskriminatif ini, dibeda-bedakan. Ya Allah, ini rumah ibadah semua sama, satu ditarik, semua ditarik. Gitu. Dia nangis gitu. Pak, wong ireng sholat gitu. Wong ireng artinya orang hitam, teman-teman. Saya pas dengar begitu saya balik, saya lihat dia, saya lihat bapaknya juga kaget. Karena anaknya bilang wong hitam sholat, bapaknya ikut lihat gitu. Saya, Pak, saya mundur aja lah, udah. Sholat ini saya mundur aja dah. Saya cari masjid lain sumpah. Tapi beberapa masjid di sekitar situ pakai bahasa Jawa juga. Ya akhirnya ya udah sebulan saya cari masjid aja nggak sholat waktu itu. Itu teman-teman. Dan sekarang juga saya sudah di Jakarta. Alhamdulillah saya di Jakarta gitu. Tapi saya tidak tahu ya, saya punya beberapa podcast, saya main beberapa film. Tapi saya tidak tahu tingkat seterkenalan saya itu sejauh mana gitu. Karena orang-orang itu tidak bisa bedakan mana Mamat Al-Katiri, mana Abdur Arsyad, mana Ari Kriting. Dianggap kembar kita bertiga ini gitu. Saya kasih tahu kalian ya ciri-ciri ya. Mamat Al-Katiri itu saya ya. Ari Kriting itu yang jelek. Istrinya yang cakep ya. Dia bisa dapat istrinya karena dukun. Ya. Ya, itu ya. Ini ciri-cirinya. Nah, kalau Ari Kriting jelek, Abdur lebih jelek lagi. Semua, mulutnya, lidahnya, hidungnya semua jelek ini orang. Ya, termasuk isi kepalanya busuk semua ini orang. Sumpah. Saya tuh main film saya pertama ketika main dan saya nonton itu di Ambon ketika saya lagi syuting film kedua saya. Saya datang, ini rockstar ini saya nih. Saya datang ke bioskop gitu, semua teater orang udah siap. Saya beli tiket untuk duduk paling belakang. Karena kalau saya duduk paling depan, wah bahaya. Orang nanti tidak fokus ke film dong, fokus ke artisnya. Iya dong, saya sombong tuh. Itu belum COVID, saya sudah pakai masker untuk menyamar gitu. Saya duduk paling belakang. Duduk di belakang, film muncul, saya muncul gitu. Wah, pas saya muncul satu bioskop tertawa terbahak-bahak. Dan ini Ambon loh, kandang kami gitu kan. Film selesai, orang semua puas dengan filmnya, saya keluar. Saya lupa kalau orang-orang itu habis nonton bioskop suka duduk di depan pintu teaternya. Iya kan?
ambil foto-foto sama poster film lain, ya kan, ambil ceritain filmnya. Saya keluar, gimana ya, ini dikerumunin ini. Saya lihat orang pertama, dia lihat saya, tidak ada respon. Oh, ini orang tidak fokus nonton. Saya ke orang kedua lewat, apa kau? Iya tidak kakak. Saya jalan, malah dikertak saya. Saya yang ketiga akhirnya saya pasrah, saya yang tegur dia. Selamat malam kakak. Malam. Nonton film apa tadi? Terbang Menembus Langit. Itu judul filmnya. Oh, Mote tadi lucu ya. Mote itu nama karakter saya. Wah, Mote itu the best. Saya dalam hati, Cukima itu saya loh. Kok bisa tidak bisa dia tidak bisa. Ada muka saya, ada nama saya gitu loh. Kalau kau tidak bisa baca nama mungkin karena kau buta huruf tidak apa-apa lah. Tapi masa buta warna juga ini. Saya karena kecewa saya keluar, saya pesan driver online. Saya pesan driver online, saya di depan itu kecewa sekali. Ternyata ekspektasi saya salah gitu. Terus kemudian di ujung itu ada orang yang tunggu driver online juga tapi lirik saya gitu. Dia lihat dari jauh lama. Saya, ini orang yang fokus nonton nih. Saya mulai busungkan dada, isap rokok Class Mile gitu kan. Isap Class Mile enak sih. Apalagi dikasih 3 tadi. Isap gitu. Dia ini makin merapat. Terus dia tegur, kan saya udah siap, pura-pura nggak tahu gitu. Saya lihat langit gitu. Tiba-tiba dia tegur, Kakak Abdur. Wah, iya. Saya akhirnya pura-pura jadi Abdur supaya dia tidak malu. Masalahnya yang kalian tidak tahu, orang timur kalau ketemu dengan orang yang punya profesi, dia akan menaikkan orang di depan dia dan menjatuhkan temannya. Misalnya dia ketemu guru. Weh, ibu guru the best cara mengajarnya. Dia akan jelekin lagi. Tapi ibu guru itu tuh, Ibu Susi tuh, itu tidak bagus tuh cara mengajarnya. Cuma ibu yang the best, pasti begitu. Masalah anjing satu ini tahu saya Abdur. Saya tinggal tunggu nih siapa yang dia jelekin. Mamat Al-Katiri atau Ari Kriting. Saya berdoa semoga Ari Kriting. Karena kalau dia jelekin Ari Kriting, saya ikut bantu. Lagi ngobrol basa-basi, dia mulailah. Kakak Abdur, iya. Tapi yang dari Papua itu siapa? Saya perasaan mulai tidak enak. Oh dari Papua, oh Mamat. Kakak Abdur. Saya cuma fans Kakak Abdur, saya tidak suka itu Mamat itu. Mamat itu kurang ajar, mulutnya itu, itu dia juga jokes tidak lucu semua itu. Saya dalam hati, oh iya, makasih. Saya ini fans Kakak Abdur. Tiba-tiba driver online saya datang. Dan parkirannya itu jauh dari tempat saya berdiri. Dia teriak, Mamat Al-Katiri. Kakak Mamat. Tidak, saya Abdur. Kakak Mamat. Kakak Mamat kan? Bukan, saya Abdur. Kakak Mamat, saya ini fans Kakak Mamat sekali. Yang dari NTT itu siapa? Yang dari NTT itu kau, kurang ajar. Emosi saya. Tapi saya ada senangnya gitu. Senangnya itu ketika melakukan maksiat. Misalnya saya lagi di klub tuh. Pernah saya di klub lagi dulu jangan fitnah lagi kalian ini. Dulu itu juga cuma minum orange juice gitu. Tapi pura-pura aja, biar sesuai suasana kan. Saya lihat tiba-tiba ada orang datang. Abang Ari Kriting. Wah, saya dengan penuh percaya diri. Yoi! Astagfirullah, abang ini mabuk-mabukan. Saya bukan hanya mabuk, narkoba juga saya. Ya, kok kasih tahu ke BNN ya? Ari Kriting narkoba, kasih tahu. Wah, kenalan dulu ya, kenalan. Iya. Siapa? Wah, saya adiknya ini Indah Permatasari. Wah, adiknya Ari Kriting. Oh, iya. Kasih tahu ke mertuanya ya. Ari Kriting itu pakai dukun. Ya. Nah, akhirnya dia pulang kasih tahu. Ari Kriting sampai sekarang tidak disetujui. Ya. Karena ibunya Ari Kriting tidak bisa membedakan. Ibunya Indah Permatasari belum bisa membedakan mana Mamat Al-Katiri, mana Ari Kriting, mana Abdur Arsyad. Dianggap kembar semua, kelakuan busuk semua. Ya. Terima kasih, saya Mamat Al-Katiri.